Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Saya Ustaz Ahmad Arif MPDI. Yang pertama, saya memperkenalkan diri sebagai pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 yang alhamdulillah pada tanggal 20 September kemarin telah melaksanakan harlah yang ke-26 dan reuni alumni yang ke-9. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada sesuatu apapun. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Huda yang jelas dengan perjalanan yang sangat panjang, banyak ujian dan cobaan. Awal mulanya kami hanya dari mulai tahun 93 sampai tahun 2000 itu berbentuk madrasah dunia dan Pondok Pesantren Salafiyah murni, hanya belajar ngaji, Al-Quran dan kitab-kitab anak yang semampu. Itu pun dalam sarana yang sangat darurat ya, karena masih di masjid dan dari bangunan-bangunan yang masih sangat darurat sekali. Alhamdulillah pada tahun 2000 berkat dukungan antusias dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Kalianda dan sekitarnya sangat mendukung keberadaan Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 yang saat itu pun alhamdulillah pada tahun 2000 diresmikan oleh Bapak Bupati Lampung Selatan saat itu Bapak Zulkifli Anwar meresmikan berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 secara resmi dan kemudian berakte notaris. Dari perjalanan begitu panjang, alhamdulillah dukungan masyarakat yang awalnya pesantren Miftahul Huda hanya sebatas madrasah diniyah dan pesantren salafiyah, pada tahun 2000 kami mulai merintis mendirikan madrasah ibtidaiyah dengan dukungan seluruh pihak, terutama hal ini dari Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan. Saya sangat berterima kasih sekali, sangat mendukung keberadaan pesantren Miftahul Huda dan beliau mendukung berdirinya madrasah ibtidaiyah di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Terus berjalan, kemudian pada tahun 2015 nggak salah, 2015 kami mendirikan madrasah sanawiyah. Itu pun berdasarkan permintaan dari masyarakat, dari wali santri MI yang ingin beliau putra putrinya tetap belajar di Pondok Pesantren Miftahul Huda dari mulai MI sampai dilanjutkan ke sanawiyah. Maka kami dirikanlah madrasah sanawiyah, saat itu madrasah sanawiyah satu atap pada tahun 2015. Alhamdulillah kami merekrut guru dari lingkungan pesantren, kemudian dari luar Kecamatan Kalianda untuk menjadi tenaga pendidik di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Dan alhamdulillah pada tahun 2016 kami dapat kepercayaan untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama, bantuan sarana gedung sebanyak 5 unit ya. Ruang kegiatan belajar 2 unit sebanyak 6 lokal, kemudian 1 unit ruang kantor guru, kemudian 1 unit gedung perpustakaan dan ruang OSIS dan pramuka, 1 unit lagi yaitu gedung MCK Putra Putri. Jadi semuanya 5 unit ini berkat dukungan dari masyarakat dan Kementerian Agama Lampung Selatan. Berjalan dengan waktu masih juga keinginan dari masyarakat bagaimana supaya putra putrinya yang belajar di sanawiyah ingin tetap belajar di pesantren Miftahul Huda, melanjutkan dari sanawiyah ke aliyah. Maka berdasarkan permintaan dari wali santri, kemudian kita respon oleh pihak yayasan yang saya sendiri sebagai ketua yayasannya dan segenap dewan guru, kita mengadakan rapat untuk mendirikan
Madrasah Aliyah Plus namanya. Yang maksud plus adalah ada tambahan, yaitu pendidikan agama, itu kitab-kitab kuning. Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah berdiri 3 unit pendidikan, yaitu MI, Madrasah Ibtidaiyah, kemudian Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah sudah meluruskan yang keenam kelulusan Madrasah Aliyah. Alhamdulillah kami di sini ada aturan setiap yang lulus Aliyah wajib mengabdi 1 tahun. Jadi Aliyah dan Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, kemudian mengabdi 1 tahun, jadi 7 tahun. Insya Allah selama 7 tahun di Miftahul Huda, dari mulai belajar Iqra sampai belajar kitab, insya Allah minimal para santri sudah bisa menghatamkan kitab Alfiyah, Qasiyah Bajuri, dan kitab-kitab yang lainnya. Ini satu kelebihan di Pondok Pesantren Miftahul Huda, kita masih mempertahankan santri wajib belajar kitab kuning. Ada Jurumiyah, Imriti, Syaraf Kailani, Alfi Ibnu Malik, kemudian kitab fikihnya Safinah, Sulam Taufik, Ta'limul Muta'alim, ya, kemudian Akhlakul Banen, dan Riyadul Shalihin, Riyadul Badi'ah, Qasiyah Bajuri, dan kitab-kitab yang lainnya, semuanya wajib dikaji oleh Miftahul. Dan kami ada kebiasaan pelaturan di Miftahul Huda, yaitu ada cek kitab. Semua kitab yang dipelajari para santri, juga buku-buku pelajaran di sekolah, kami cek setiap 3 bulan sekali. Ya, insya Allah nanti ini tanggal 25 atau 26 September ini kami akan melaksanakan kegiatan cek kitab dan cek buku pelajaran. Dicek semuanya, diperiksa, ya. Semua buku pelajaran dari mulai kelas 1 ibtidaiyah sampai 3 sanawi akan diperiksa kitab pelajarannya. Dari kelas 7 sanawiyah sampai 12 aliyah akan diperiksa buku-buku pelajarannya. Kenapa demikian? Karena untuk mendorong semangat, memotivasi anak-anak supaya lebih semangat lagi belajar. Jangan menyepelekan pelajaran. Banyak santri selama ini kami lihat, mungkin di pesantren lain, mudah-mudahan gak ada, yaitu anak-anak menyepelekan pelajaran pesantren, ya. Sementara yang dikejar hanya ijazah sekolah, sanawiyah, ijazah aliyah, sementara pesantren diabaikan. Maka dengan hal ini Miftahul Huda 606 tetap mempertahankan kitab kuning. Bahkan kita di satu atap antara madrasah dengan pesantren. Artinya mata pelajaran di pesantren mendukung untuk kenaikan kelas di madrasah. Begitu juga mata pelajaran di madrasah sanawiyah ataupun di aliyah mendukung untuk kenaikan kelas di pondok pesantren. Jadi saling mendukung. Tidak bisa anak belajar hanya di MTS saja, tidak bisa. Wajib belajar di pondok pesantren. Makanya di Miftahul Huda 606 santri wajib semuanya di asrama. Kami tidak menerima santri yang melaju dari rumah, berangkat jam 7:30 masuk kelas, nanti jam 1:30 pulang ke rumah, kemudian besok datang lagi pagi-pagi pulang. Tidak. Semua santri yang MTS dan aliyah wajib mondok di asrama untuk memudahkan dalam pengawasan, pembinaan, pengasuhan, terutama dalam hal pendidikan pondok pesantren. Dengan demikian saya menghimbau dan mengajak apabila masyarakat khususnya Lampung Selatan ataupun di mana saja berada yang bisa atau bisa membuka channel kami ini Pondok Pesantren Huda, silahkan yang berniat putra putrinya mondok di Pesantren Huda nanti tahun 2021 kami terbuka menerima santri baru dari seluruh tingkatan, baik MI yang mondok di pesantren ataupun MTS ataupun yang madrasah aliyahnya. Kami terbuka untuk menerima santri baru dengan syarat mengikuti semua peraturan-peraturan yang sudah berlaku di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Demikian sekilas info yang kami sampaikan. Saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren banyak kesalahan, kehilapan,
baik secara kebijakan pesantren ataupun kesalahan saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya Lampung Selatan, umumnya di mana saja berada. Mohon doanya, mudah-mudahan Pondok Pesantren Muda tetap berdiri, bermanfaat, maslahat untuk umat semuanya, khususnya pondok-pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Yang kebetulan saya sebagai ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan sudah kedua tahun ini saya memegang ketua RMI-NU. Mudah-mudahan pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama khususnya di Lampung Selatan tambah barokah, bermanfaat, maslahat bagi umat semuanya. Maju terus pondok pesantren. Hidup pondok pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.